Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita menerima sukacita, hari ini kita menerima pengurapan yang baru, amin. Boleh berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita, haleluya. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita hari ini, saya mengajak kita semua untuk boleh bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini lagi. Kami boleh masuk dalam ibadah kami Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Kami percaya Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan lawatan Tuhan, kami merasakan kuasa Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami musorakan kemenangan, kami musorakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami semua dalam penyertaan Tuhan. Roh Kudus nyata di tengah-tengah kami. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Dialah yang termulia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama boleh bertepuk tangan bagi Tuhan. Hidup menjadikan aku ciptaan baru. Angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Angkat tanganmu, katakan keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Haleluya. Segalanya, kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Angkat tanganmu, katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya.
the glory I give forevermore. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give.
sweetest of love, when my heart become free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome.
you. Come flood this place, oh Lord. We need your presence. We need your presence, oh Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Yes. Jesus. Hadirat-Mu memulihkan setiap kami, Tuhan. Amin. Mengalir di dalam kami. Ya Yesus. Jadi kerinduan setiap kami, Tuhan. Kasih. Mazmur 42 ayat 2 dan 3 berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Ya Tuhan, kami merindukan hadirat-Mu. Kerinduan kami selalu dekat-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kerinduanku selalu dekat-Mu, Yesusku. Kau emasku, telah ku kaca, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Jadi kerinduan setiap kami berada di dalam hadirat Tuhan. Kami haus akan Engkau, ya Tuhan.
Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami masuk lagi dalam ibadah kami di minggu ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saatnya kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami percaya biarlah firman Tuhan hari ini membangkitkan iman kami, membuat kami semakin mengerti akan rencana Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, untuk mengalami berkat dan terobosan besar daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam setiap perkataan, dalam setiap firman yang disampaikan, biarlah sungguh-sungguh Tuhan menyatakan kerinduan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat GKRI Yosua Penerobos dan juga sahabat-sahabat yang ada di YouTube dan Facebook. Kita percaya bahwa hari-hari ini adalah hari yang luar biasa kita jalani bersama dengan Tuhan. Dan kiranya situasi apapun yang kita hadapi tidak membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, tetapi membuat kita semakin mengalami kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau menyatakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dan saya memberikan tema yaitu mujizat masih ada. Mari kita baca bersama-sama, kita buka Alkitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 sampai ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kapak timbul mengapung. Ayat 1. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun kita masih dalam situasi yang pandemi dan juga ada banyak pergumulan, tantangan yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, dan tidak terkecuali kita orang percaya pun ada di dalamnya. Namun kita selalu percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada dalam kehidupan kita. Justru di saat-saat yang sulit, disitulah kesempatan besar untuk kita mengalami mujizat demi mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Secara khusus kita sebagai jemaat Gereja Kasih Karunia Indonesia GKRI, di 2 tahun terakhir ini kita juga menikmati janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan, di mana bahwa Tuhan mau kita bukan sekedar bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit, tapi Tuhan mau kita menjadi kuat dan berbuah banyak. Strong and expand, itu tema kita di tahun 2020. Kita lewati masa-masa yang sulit tetapi dengan janji Tuhan yang luar biasa. Bahkan tahun ini lebih lagi kita juga mendapatkan satu tema janji Tuhan bicara mengenai multiplikasi dalam kasih karunia, jiwa-jiwa dan ucapan syukur. Ini artinya Tuhan mau kita tidak sekedar bertahan, tetapi Tuhan mau kita memperbesar kerajaan Allah. Tuhan mau kita bergerak untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di dalam jemaat Tuhan. Memang kadang-kadang dalam situasi yang kita hadapi hari-hari ini, ataupun secara spesifik mungkin situasi kondisi yang Bapak Ibu alami dalam kehidupan, ada masalah-masalah yang kita hadapi, kadang membuat kita tergoda untuk berpikir yang penting bisa bertahan hidup saja sudah cukup. Yang penting saya masih eksis, yang penting saya tetap survive. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan bukan bermaksud demikian. Tuhan mau kita membawa pengaruh Kristus ke tengah-tengah dunia ini.
dalam pengaruh yang semakin besar. Multiplikasi itu juga bicara mengenai pengaruh yang semakin dilipat gandakan kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini kita bisa melihat dan belajar tentang satu kelompok anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mereka punya kerinduan untuk bertumbuh, punya kerinduan untuk maju, punya kerinduan untuk terus mempermuliakan Tuhan, untuk terus expand, untuk terus multiplikasi. Namun demikian mereka pun mengalami masalah, mengalami tantangan. Tetapi mereka tidak menyerah, tetapi mereka melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih, di tengah-tengah kita mau bertumbuh, kita mau maju, mau melayani Tuhan, mau memperlebar kerajaan Allah, bukan berarti tanpa tantangan. Bukan berarti semua baik-baik dan lancar-lancar saja. Seringkali ada hal-hal yang kita harus hadapi, tetapi harusnya ini tidak membuat kita ciut dan tawar hati. Dan kita percaya dalam semuanya itu kita sangat membutuhkan intervensi supranatural Allah. Kita membutuhkan mujizat Tuhan berjalan dalam kehidupan kita. Kita melihat contoh bagaimana bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir, mereka harus menghadapi tantangan demi tantangan yang luar biasa. Namun demikian mujizat demi mujizat Tuhan yang luar biasa menyertai perjalanan mereka. Sehingga bangsa-bangsa lain melihat dan takjub. Dan mereka gentar terhadap Allah bangsa Israel. Kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula setelah Yesus naik ke sorga dan mereka mengemban tugas menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak tantangan, ancaman yang mereka hadapi. Namun demikian mujizat demi mujizat Tuhan mereka alami secara luar biasa. Kita bisa menyebut banyak kisah bagaimana kuasa dan mujizat Tuhan menyertai mereka. Tanda-tanda ajaib menyertai orang-orang percaya. Sehingga perjalanan mereka luar biasa disertai oleh Tuhan. Hari ini saya mau membagikan 2 poin yang kiranya akan memberkati kita dan membawa kita maju lebih lagi dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah ada kebutuhan untuk bertumbuh atau berkembang. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya tidak tahu berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, menjadi anggota jemaat di GKRI secara khusus. Sudah berapa lama kita bahkan melayani Tuhan. Namun demikian adakah kerinduan kita untuk terus bertumbuh, untuk terus berkembang? Atau kita merasa puas diri dengan kondisi yang ada, dengan status quo kita. Namun demikian Tuhan mau kita untuk terus bertumbuh dan berkembang. Kita melihat konteks daripada ayat ini adalah di mana bangsa Israel bukan dalam masa-masa yang baik, di mana mereka punya kerohanian yang baik dan punya pemimpin yang takut Tuhan. Tetapi waktu itu di tengah-tengah bangsa Israel yang sedang mengalami kemerosotan secara rohani, degradasi iman, degradasi moral, kebobrokan demi kebobrokan dialami oleh bangsa Israel. Kompromi kepada hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Namun demikian di tengah-tengah bangsa yang sedang jauh dari Tuhan, yang sedang memberontak kepada Tuhan, ternyata ada sekelompok kecil orang-orang, nabi-nabi yang sungguh-sungguh mau menjaga hidup mereka di hadapan Tuhan dan yang mau terus memuliakan Tuhan. Mereka adalah para kelompok nabi yang dibimbing oleh Nabi Elisa. Mungkin kita bisa katakan ini semacam satu sekolah kenabian, atau mungkin kalau zaman sekarang sekolah Alkitab, sekolah teologi semacam itu, atau satu kelompok di mana mereka terus belajar firman Tuhan, belajar berprofetik, belajar berdoa untuk terus menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan masih meninggalkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya situasi ini juga sama dengan kondisi saat ini. Di tengah-tengah kemerosotan iman orang Kristen, di mana-mana kita melihat gereja-gereja sedang mengalami penurunan, tetapi ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada orang-orang yang mau terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga kita semua adalah bagian di dalam kelompok yang seperti demikian. Kita jemaat GKRI adalah orang-orang yang mau terus mencari Tuhan, yang mau terus bertumbuh dalam kasih karunia, demi kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Ya, mereka pada waktu itu memiliki semacam sekolah nabi atau sekolah profetik, dan terus dilatih, diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita ada di GKRI, kita mau terus diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat dari kisah ini,
kemungkinan besar sebagian besar bahkan daripada mereka bukan dari kelompok orang yang kaya atau memiliki tempat yang mewah, ya. Dikatakan sini tempatnya sangat sederhana. Bahkan tempatnya sudah tidak muat lagi. Bapak Ibu Saudara, untuk kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, jangan menunggu sampai kita mungkin punya segala sesuatu. Sampai kita mungkin punya banyak hal baru kita bisa melayani Tuhan. Tidak. Kita dimulai dengan satu hati, kita bisa mulai dengan kerinduan kita untuk mau melakukan kehendak Tuhan, untuk mau melayani Tuhan. Dari tempat yang sederhana sekalipun, kalau kita setia, Tuhan akan menambah-nambahkan dan memperbesar kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada waktu itu dikatakan rombongan Nabi itu berkata kepada Elisa, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Ini luar biasa, ada pertumbuhan yang dahsyat, ya. Hari-hari ini di tengah-tengah situasi pandemi pun kita mendengar kesaksian gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, di mana Tuhan makin mengirimkan jiwa-jiwa, di mana mereka sungguh luar biasa. Ada ledakan jiwa-jiwa dan kita percaya itu juga bisa terjadi di gereja dan komunitas kita. Ya, saya mau menyampaikan bahwa di dalam kehidupan ini ada dua macam masalah, ya. Masalah yang pertama adalah masalah karena kita tidak bertumbuh atau stagnan. Bapak Ibu yang memiliki anak, kalau anak kita dalam usia tertentu, dia tidak bertumbuh, ya misalnya udah usia 5 tahun, 6 tahun, harusnya dia sudah masuk sekolah, sudah masuk pendidikan, tetapi dia masih seperti bayi. Tentu itu masalah. Nah, ini adalah jenis masalah yang pertama, yaitu masalah karena tidak bertumbuh. Masalah karena dia stagnan. Masalah karena dia mandek. Berapa banyak orang Kristen yang sedang mandek kerohaniannya. Nah, saya berdoa supaya kita bukan menjadi orang yang Kristen yang mandek, tapi kita orang Kristen yang jenis yang kedua, yaitu mengalami masalah karena kita sedang bertumbuh. Tadi, kalau seorang anak udah usia sekolah, dia tidak sekolah, dia punya masalah. Tetapi waktu anak itu sesuai dengan pertumbuhannya, dia pergi ke sekolah, dia pun ada masalah. Dia harus mengerjakan tugas, dia harus bangun pagi, dia harus melakukan banyak tanggung jawab. Ada masalah, tapi masalahnya karena sedang bertumbuh. Jadi coba kita evaluasi masalah apa yang kita sedang hadapi sekarang. Apakah karena masalah karena kita sedang tidak bertumbuh atau sedang stagnan, atau masalah karena kita sedang bertumbuh. Jadi masalah itu bukan sesuatu yang luar biasa. Biasa di dalam setiap kehidupan ini. Dalam setiap fase kehidupan pasti ada tantangan tersendiri. Tapi masalahnya itu karena kita tertinggal atau stagnan, atau karena kita sedang bertumbuh dan sedang mau berkembang. Mereka punya masalah tapi bukan karena mereka tidak berkembang. Mereka punya masalah justru karena mereka sedang berkembang. Tempat itu terlalu sesak bagi mereka. Tidak muat lagi tempat itu bagi mereka untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat orang yang mau bertumbuh itu bisa ada terlihat dari ciri-ciri berikut ini, ya. Paling tidak ada 3 hal. Ciri-ciri orang yang punya kerinduan untuk bertumbuh, punya kerinduan untuk maju. Yang pertama adalah dia adalah orang yang tidak puas dengan kondisi yang ada, tidak merasa puas, tidak merasa cukup begini-gini aja, ya. Atau ya yang penting bertahan seperti tadi saya katakan. Dia tidak puas, dia mau maju lagi, ya. Dia mau bertumbuh lagi, dia mau lebih lagi melakukan sesuatu untuk Tuhan, dia mau belajar lagi. Dia tidak merasa bosan dengan mendengar firman Tuhan, bosan dengan mendengarkan pengajaran, bosan berdoa, tidak, tapi dikatakan saya mau lebih lagi dengan Tuhan, mau lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertumbuh adalah dia punya inisiatif untuk mengembangkan diri, bukan karena didorong-dorong, ya, bukan karena dipaksa-paksa. Kadang ada orang walaupun sudah didorong, sudah dipaksa pun tidak mau bertumbuh juga, ya, tapi ada juga yang bertumbuh karena dipaksa. Ya, tetapi jauh lebih baik kalau kita punya inisiatif untuk mengembangkan diri. Punya satu kerinduan yang dalam, ya. Orang yang punya kerinduan, punya inisiatif pasti dia akan melakukan sesuatu yang lebih lagi buat Tuhan. Untuk dia bertumbuh, dia nggak mau ketinggalan dari yang lain. Dia mau maju, ya. Saya katakan saya harus maju di dalam Tuhan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang mau bertumbuh adalah kalau kita lihat sini, mau ikut ambil bagian dan bekerja dalam sebuah tim. Kita melihat bahwa mereka bekerja tidak sendiri-sendiri, tetapi mereka bekerja bersama-sama. Ya, mereka membangun satu tim untuk melakukan pekerjaan itu. Ya,
Saya percaya bahwa orang yang bertumbuh dia mau ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Apakah kita menjadi orang yang mau ambil bagian atau kita maunya dilayani? Padahal Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita sudah mengalami jamahan Tuhan, kita sudah mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah kita harus ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, ikut ambil bagian di dalam mempermuliakan nama Tuhan, ikut ambil bagian dalam multiplikasi yang sedang Tuhan kerjakan. Kita tidak mau hanya menjadi penonton, tapi kita mau ambil bagian di dalamnya. Kita melihat para nabi ini punya semangat yang luar biasa. Mereka bekerja dengan segiat-giatnya. Mereka mungkin gak punya sesuatu, tetapi mereka berjuang dan berusaha untuk dapat mengerjakan pekerjaan Allah yang besar. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Mujizat tersedia bagi kita. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, jangan khawatir waktu kita sedang menghadapi masalah karena kita bertumbuh tadi ya, jenis yang kedua. Karena kita sedang mau berkembang, kita mengalami masalah. Tetapi yakin dan percayalah bahwa mujizat tersedia bagi kita. Waktu rasanya kemampuan kita sudah tidak cukup untuk mengatasi masalah itu, Allah sanggup untuk menolong kita. Allah sanggup untuk melepaskan kita dari semuanya itu. Saya percaya hari-hari ini banyak di antara kita yang sedang menyaksikan dan ikut dalam ibadah online ini. Saya percaya banyak dari kita membutuhkan mujizat, ya. Di bidang masing-masing, ada yang butuh mujizat di tengah keluarga, ada yang butuh mujizat di tengah-tengah pekerjaan dan usaha, ada yang butuh mujizat di dalam masalah kesehatan, ada yang butuh mujizat di dalam masalah pelayanan, dan berbagai hal yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Namun kita sadar bahwa kemampuan manusia itu sangat terbatas. Kenapa manusia bisa stres? Kenapa manusia bisa depresi? Bahkan tidak sedikit hari ini orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena beban yang dia tanggung dari masalahnya itu jauh lebih besar daripada kemampuan dirinya. Sehingga dia mengalami overload, overlimit seperti demikian. Namun demikian di dalam Tuhan, Tuhan selalu membuat kita sanggup untuk menanggung segala perkara. Tuhan selalu membuat kita sanggup untuk mengatasi segala tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Para nabi ini dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan juga ada pergumulan. Walaupun kelihatannya kecil pergumulan ini, tapi bagi mereka itu sesuatu yang besar. Jangan pernah kita menghakimi orang dengan pergumulannya. Karena setiap orang punya pergumulan masing-masing dan belum tentu apa yang kita anggap kecil itu kecil bagi dia. Mungkin itu juga hal yang besar, hal yang luar biasa, atau sebaliknya. Dikatakan di sini bahwa ayat yang kelima, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, ya, dia sedang bekerja keras. Dia bukan sedang melakukan hal-hal yang tidak baik, dia sedang bekerja keras untuk membangun tempat mereka tinggal. Jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman, ya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa mata kapak itu kan terbuat dari logam, ya, dari besi. Dan kalau jatuh ke air tentu dia akan tenggelam, ya. Ya, saya nggak tahu pasti berapa dalam tempat air itu, ya. Namun demikian tentunya sangat sulit untuk ditemukan. Kalau satu benda yang dari logam, benda yang berat dan masuk ke dalam air tentu akan sangat sulit, ya. Dia tidak bisa kembali muncul atau mengambang ke atas permukaan air. Jadi dibutuhkan usaha yang sangat sulit sekali untuk bisa mengembalikan. Dan masalahnya tadi saya katakan mereka ini bukan orang-orang yang punya peralatan yang banyak. Mungkin kalau kita kehilangan mata kapak, kita pikir ya sudahlah, sudah masuk ke air kita bisa beli yang baru atau apapun. Tetapi di sini mereka punya pergumulan, ya. Dikatakan bahwa kenapa? Karena itu adalah barang pinjaman, ya. Di dalam kata-kata pinjaman di sini, Bapak Ibu, kalau kita menelaah, kata pinjaman di sini bukan sekedar pinjam biasa, ya, atau mungkin kita pinjam sama teman, tetapi pinjamnya ini bersifat dia sampai begging gitu, sampai mengemis untuk meminta kapak itu. Ya, mungkin kita nggak tahu dia meminjam dari mana, tetapi dia sungguh sangat sulit, ya. Bapak Ibu, kalau kita kehilangan satu barang yang sedang kita pakai untuk usaha kita, pekerjaan kita, tentu kita akan merasa sulit, ya. Karena itu sedang kita gunakan untuk melakukan satu pekerjaan yang penting. Apalagi kalau itu adalah pinjaman, ya. Tentu akan sangat sulit untuk kita
hadapin, karena wah bagaimana nih, saya ada pinjaman tetapi itu mengalami kehilangan atau kerusakan. Teriakan orang itu menunjukkan satu kekhawatiran, kebingungan, kesedihan, ya. Ini adalah orang yang bertanggung jawab, ya. Bagus ya Bapak Ibu punya pinjaman, hilang dia sedih, ya. Kadang ada orang juga yang nggak bertanggung jawab kan. Namun demikian dia sungguh-sungguh berseru-seru. Dan dia juga sedih, kenapa? Karena mungkin dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi ikut ambil bagian dalam pekerjaan itu. Bapak Ibu Saudara, kira-kira kalau kita tidak bisa diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, kita sedih atau tidak? Ya, atau kita merasa ya bagus lah, malah nggak repot. Atau kita ada kesedihan, waduh kenapa saya nggak bisa ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, tapi kita melihat sini bahwa Elisa melakukan mujizat dengan melemparkan sepotong kayu ke tempat jatuhnya kapak. Dan mata kapak itu lalu mengapung sehingga bisa diambil kembali oleh peminjam kapak tersebut. Ini adalah cara Tuhan yang luar biasa melalui Nabi Elisa. Secara fisika, mungkin yang ahli fisika bisa memberikan penjelasan lebih jauh tentang hal ini. Ini satu hal yang nggak mungkin sebenarnya. Apa hubungannya dengan dilemparkannya sepotong kayu dan itu bisa menimbulkan mata kapak itu, ya? Tetapi memang itulah kalau Tuhan bekerja, apapun bisa Tuhan pakai. Alat yang paling sederhana sekalipun bisa Tuhan pakai untuk mengembalikan apa yang hilang dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan sungguh dahsyat, Tuhan sungguh sanggup untuk menolong kita. Hal kecil apapun yang sedang kita hadapin, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan sanggup untuk melepaskan kita, Tuhan sanggup untuk memberkati kita. Apalagi kalau kita lakukan semua itu di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Apalagi kalau kita melakukan semua itu di dalam rangkaian kita sedang melayani Tuhan, sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong. Kalaupun ada masalah, dan betul ada masalah, Tuhan sanggup melakukan mujizat yang luar biasa. Kita ingat bagaimana Paulus dan Silas waktu mereka memberitakan Injil ke daerah Filipi, mereka punya masalah, mereka ditangkap, mereka masuk penjara, dibelenggu. Satu hal yang mustahil rasanya untuk mereka selamat. Tetapi waktu mereka fokus dan memuji menyembah Tuhan, Tuhan membuat mujizat yang luar biasa. Terjadi gempa sehingga terlepas semua rantai-rantai dan semua pintu penjara sehingga mereka bisa bebas. Bahkan melalui kejadian itu kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat dan datang kepada Tuhan. Kita percaya kisah-kisah seperti ini bisa kita alami lagi di hari-hari ini, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu, waktu mujizat itu datang, mari kita ambil dengan cepat dan rasa percaya penuh, jangan menunda-nunda. Jangan merasa ragu, ya, karena keraguan itu tidak membuat kita tidak dapat menikmati berkat Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, lalu katanya, ambillah mata kapak itu yang sudah muncul. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambil. Dia tidak merasa ragu, dia tidak merasa wah ini jangan-jangan ini ada magic atau ada apa, dia curiga sama hamba Tuhan. Tidak, tapi dia percaya oh ini memang kuasa Tuhan yang luar biasa. Seringkali kita ragu sehingga kita tidak mengambil, sehingga mungkin waktunya sudah lewat, momentumnya sudah lewat, di mana harusnya kita bisa ambil mata kapak yang sudah muncul kembali itu dengan mujizat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita terus alami berkat Tuhan, alami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita dengan rasa percaya penuh kepada Tuhan. Dan mari kita terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau melihat setiap hati kami, umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah secara online ini Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya firman Tuhan sedang berbicara kepada kami. Firman Tuhan sedang dinyatakan kepada kami, supaya kami semakin yakin dan percaya bahwa anugerah dan kuasa Tuhan itu cukup bagi kami Tuhan. Kalau hari-hari ini kami sedang mengalami pergumulan, karena kami sedang dalam satu langkah untuk mau bertumbuh, satu langkah untuk komitmen dengan Tuhan, untuk komitmen melayani dan melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi ada tantangan, masalah, ancaman yang sedang kami hadapi. Kami mau katakan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sanggup Tuhan melepaskan kami. Kalau Engkau sanggup melepaskan yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalau Engkau sanggup melepaskan Daniel dari gua singa, kalau Engkau sanggup melepaskan Paulus dan Silas dari penjara di Filipi, kami percaya Engkau juga sanggup menjamah dan melepaskan kami Tuhan. Bila kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kami mau katakan kami tidak mau ketinggalan, kami mau ambil bagian dalam multiplikasi yang sedang Tuhan kerjakan
di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Tuhan, perkuat dan perteguh lagi iman kami, sehingga kami melangkah di dalam mujizat Tuhan, di dalam kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Kiranya setiap kami Tuhan mau mengarahkan hati kami dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pengurapan yang baru dari Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan terus ikuti ibadah-ibadah kita sesuai dengan informasi yang akan diberikan selanjutnya, termasuk ibadah-ibadah online melalui channel YouTube, Facebook, dan yang lain-lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.